Dahulu kala, terdapatlah sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Anak yang cantik itu bernama Bawang Putih. Ayah dalam keluarga tersebut berprofesi sebagai seorang saudagar. Keluarga mereka begitu harmonis dan bahagia. Pada suatu ketika, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih dengan adanya kejadian tersebut. Kenapa hal ini terjadi kepada kita? Ibu yang sangat aku cintai telah tiada. Sudahlah nak, jangan kau ratapi kepergian ibumu. Bersabarlah, ini adalah kehendak Tuhan. Di desa di mana ayah dan Bawang Putih tinggali, ada seorang janda beranak satu yang bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah kerap kali mengunjungi dan membawa makanan ke rumah Bawang Putih. Bawang Putih, kau suka dengan makanan kebawaan ini? Terima kasih Bu, makanan ini enak sekali. Aku sangat menyukainya. Ibu senang sekali engkau menyukai makanan ini. Besok akan Ibu buatkan lagi untukmu. Terima kasih banyak Bu, Ibu baik sekali. Karena begitu seringnya ibu Bawang Merah berkunjung ke keluarga Bawang Putih, dan ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah. Ayah Bawang Putih bermaksud untuk menikahi ibu Bawang Merah. Anakku Bawang Putih, apakah kau setuju jika ayah hendak menikahi ibu Bawang Merah? Jika ayah telah yakin dengan keputusan ayah, aku hanya mematuhinya saja. Baiklah, jika kau mengikutinya, ayah akan menyampaikan maksud ayah kepada ibu Bawang Merah. Begitu mendapat persetujuan dari anaknya, akhirnya mereka menikah dan ibu Bawang Merah beserta anaknya tinggal satu atap dengan ayah Bawang Putih dan juga putrinya. Di awal pernikahan, ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah semua terlihat baik-baik saja. Sampai pada suatu ketika, pada saat ayah Bawang Putih sedang tak ada di rumah, Hei Bawang Putih, kau jangan hanya bermalas-malasan saja, sana bersih-bersih dan beres-beres rumah. Baik, dua orang kulaksanakan. Putih, kau juga harus mencucikan bajuku dan membereskan barang-barangku. Baik, kau akan kulaksanakan. pada suatu ketika ayah Bawang Putih mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal. Semenjak hal tersebut terjadi, ibu Bawang Merah dan anaknya semakin bertindak keterlaluan terhadap anaknya yaitu si Bawang Putih. Hei Bawang Putih, kau setiap hari harus bangun pagi-pagi, siapkan makanan dan beres-beres rumah. Dan lain-lain, mengerti kau? Aku mengerti, Ibu akan dikerjakan. Pada suatu ketika Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Tiba-tiba salah satu pakaian milik ibunya terhanyut. Saat ia menyadari, Bawang Putih mencoba untuk meraih kembali pakaian milik ibu tirinya tersebut. Namun sayang, ia tidak bisa membawanya kembali. Dengan sedih dan putus asa, ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Maaf, Bu, aku tidak sengaja menghanyutkan pakaian Ibu.
cepat cari bajunya sebelum menemukannya. Dengan hati yang sedih, Bawang Putih terpaksa melakukan keinginan ibu tirinya. Ia mencari di pinggir-pinggir sungai. Saat pencarian pakaian tersebut tak terasa hari sudah mulai gelap. Bawang Putih harus menemukan tempat untuk bermalam. Tiba-tiba ia melihat sebuah gubuk tua. Apakah ada orang di dalam? Permisi. Nama saya Bawang Putih, Nek. Saya lagi mencari pakaian ibu saya yang hanyut di sungai. Apakah saya boleh bermalam di sini, Nek? Oh, baju itu milikmu. Aku telah menyimpannya. Akan aku kembalikan kepadamu. Dengan satu syarat, kau harus menemaniku di sini selama beberapa hari. Baik, Nek. Asalkan Nenek mau membalikan pakaian itu kepada aku. Beberapa hari berikutnya. Nah, kau telah menepati janjimu. Aku akan menepati janjiku. Ini, ambillah kain milik ibu tirimu. Oh ya, aku memiliki hadiah untukmu. Ambillah labu kuning ini untukmu. Terima kasih, Nek. Bawang Putih pun pulang ke rumah dan begitu sampai di rumah Bawang Putih menyerahkan pakaian itu kepada ibu tirinya. Pergilah kau sekarang. Baik, ibu, aku beres-beres dulu. Ketika Bawang Putih pergi ke dapur untuk mengupas labu kuning pemberian nenek tadi, begitu terkejutnya Bawang Putih ketika mengetahui dalam labu tersebut terdapat emas permata yang begitu banyak. Ini emas, Ibu. Aku mendapatkan emas. Bawang Putih, dari mana kau mendapatkan emas itu? Aku mendapatkan emas itu dari buah labu yang mencari pakaian ibu. Keesokan paginya, Bawang Merah menghanyutkan pakaiannya dengan sengaja ke sungai. Setelah itu, ia melakukan hal sama seperti dilakukan oleh Bawang Putih. Permisi, Nenek tua. Apa Nenek melihat bajuku beberapa saat lalu hanyut di sungai? Oh, baju itu milikmu. Aku menemukannya beberapa saat yang lalu dan sedang kusimpan. Aku akan memberikannya kepadamu, tapi dengan satu syarat bahwa kau harus menemaniku selama beberapa hari. Baiklah, aku akan menuruti kata-katamu. Beberapa hari sudah Bawang Merah tinggal bersama nenek tersebut. Selama ia bersama nenek, hal yang ia kerjakan hanya bermalas-malasan saja. Ketika tiba saat Bawang Merah hendak Aku pulang, telah menginap bersamamu selama beberapa hari. Mana imbalan-imbalanku? Ambillah labu ini untukmu. Sampai di rumah, Bawang Merah segera memanggil ibunya dengan senang hati menunjukkan buah labu tersebut. Ibu Bawang Merah dan Bawang Merah merasa takut jika Bawang Putih melihat, ia akan meminta bagian. Maka Ibu Bawang Merah menyuruh Bawang Putih mencuci baju di sungai. Hei Bawang Putih, cepat cuci bajuku dan aku. Baik, Bu. Begitu Bawang Putih sudah tak berada di rumah, Ibu Bawang Merah dan putrinya membuka labu tersebut. Namun ternyata yang keluar dari buah tersebut bukanlah emas, melainkan seekor binatang ular. Ular tersebut langsung menyerang mereka dan menyebabkan mereka buta. Setelah kejadian itu, mereka pun menyesal telah berbuat jahat kepada Bawang Putih dan meminta maaf. Bawang Putih, sinilah. Duduk di samping ibu. Nah, maafkan ibu selama ini sudah tidak adil dan berbuat jahat kepadamu. Maafkan aku juga ya. Iya, Bu, iya, Kak. Tidak apa-apa kok. Aku sudah mengikhlaskannya. Terima kasih, Nak. Pesan moralnya adalah, jadilah anak yang rajin maka orang lain akan menyukai anak tersebut. Selain itu, ingat, sifat yang serakah tidak akan membuat bahagia, justru akan membawa kesusahan di masa yang akan datang.